Halo coy, kembali lagi bersama saya Betel. Salah satu hal yang banyak menjadi perbincangan adalah jika ingin menjadi raja, maka ke Jeneponto tempatnya. Bukan sebagai raja sungguhan yang duduk di singgasana, melainkan karena ramahnya penjual atau masyarakat di sana. Sebutan raja yang saya maksud adalah sapaan Karaing. Bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto, Karaing mengandung 3 makna, yaitu Karaing sebagai gelar jabatan pemerintahan, Karaing sebagai gelar bangsawan, dan Karaing sebagai sapaan penghormatan. Penasaran kan dengan pembahasan ini? Jangan lupa suguhkan secangkir kopi sembari mendengarkan saya pote-pote. Tapi sebelum lanjut, subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kami makin rajin upload video tiap hari. Sebelum tahun 1867, masyarakat dan wilayah Turatea berada dalam kekuasaan Sombaya Rigoa, Payunga Rilu, dan Arung Ribone. Pemerintahan di wilayah Turatea berbentuk Kakareang, yang rajanya disebut Kare. Wilayah Turatea terbagi atas beberapa Kakareang, antara lain Namun setelah memerdekakan diri dari kekuasaan kerajaan lain, maka Kekareang tersebut membentuk kerajaan sendiri yang disebut Kakaraengan, yang rajanya disebut Karaeng. Karaeng diletakkan antara nama diri dengan nama Kakaraengan, seperti Makgaukan Daeng Riolo Karaeng Binamu 1, Patiala Daeng Nyauru Karaeng Tolo 1, Karaeng Bontorapo, Karaeng Rumbia, Karaeng Arung Keke, dan sebagainya. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintahan yang berbentuk kerajaan Kakaraengan di bumi Turatea diubah menjadi bupati. Begitupun pemerintahan di bawahnya menjadi kecamatan, desa, atau lurah. Maka Karaeng sebagai gelar pejabat pemerintahan berangsur-angsur tak terpakai lagi. Setelah gelar Karaeng sebagai gelar jabatan pemerintahan tidak populer lagi, maka para keluarga bangsawan turunan raja berusaha mempertahankan jati diri kebangsawanan. Sebagai turunan keluarga raja, maka dipakailah Karaeng sebagai gelar kebangsawanan, khusus keluarga turunan raja, yang waktu itu disepakati melalui aturan adat istiadat yang disebut Lontara Bilang, bahwa yang boleh memakai gelar Karaeng hanyalah turunan raja. Dan dari Lontara Bilang diketahui bahwa masyarakat Jeneponto menganut sistem kekerabatan patrilinear, yaitu kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah. Dalam aturan adat tersebut ditetapkan bahwa yang berhak memakai gelar Karaeng adalah bangsawanan yang ayahnya seorang Karaeng, sedangkan ibu tidaklah menjadi persoalan. Bila mana seorang wanita bangsawanan Karaeng kawin dengan lelaki yang bukan bangsawanan Karaeng, maka hak memakai gelar bangsawanan Karaeng akan hilang secara adat. Dan masyarakat pun menjulukinya sebagai orang yang at-ta'bura minyak. Artinya gelar Karaengnya tidak bisa dipungut lagi dan harus mengikuti garis keturunan ayah yang bukan Karaeng. Karaeng sebagai gelar bangsawan memiliki pesona tersendiri dalam masyarakat. Karaeng akan memberi karisma pemakainya bila mana dihiasi dengan akhlak yang mulia, seperti ramah, suka menolong, dan tidak membeda-bedakan dalam pergaulan. Dalam masyarakat, Karaeng biasa diperlakukan lebih istimewa daripada masyarakat yang lain. Misalnya di kampung penulis Palajau, desa Palajau, kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto, bila mana ada masyarakat yang bukan bangsawan melakukan hajatan dan pada suatu jamuan bersama dengan orang-orang lainnya, orang yang berlabel Karaeng ditempatkan di posisi yang teratas.
dijamu dengan cangkir kembar, piring makanannya dialis 2 lapis, 1 piring dan 1 baki lalu ditutup. Sedangkan untuk wanitanya dijamu dengan dulang. Pesona lainnya dari Karaeng adalah masyarakat masih menaruh kepercayaan kepadanya untuk menjadi pemimpinnya, terutama bangsawan Karaeng yang berakhlak mulia dan berpendidikan. Kata Karaeng biasa pula dipakai oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto untuk menyapa orang-orang yang dihormatinya, sehingga Karaeng biasa dipakai untuk menyapa orang-orang yang bangsawan dan juga orang yang bukan bangsawan, tergantung dari orang yang menyapanya, karena memandang orang tersebut patut dihormati. Misalnya yang biasa kita dengar dalam masyarakat mengucapkan, "Iya Karaeng, sing kaki Karaeng." Padahal yang disapa tersebut belum tentu bergelar Karaeng. Sapaan ini biasanya dipakai oleh orang yang bukan bangsawan kepada bangsawan, atau orang yang bukan bangsawan karena akhlaknya yang patut dihormati, dan biasa pula dipakai oleh para pedagang di pasar untuk menarik pembeli. Dari sifat-sifat Karaeng yang diinginkan oleh masyarakat tersebut, maka jelas bahwa bangsawan Karaeng yang sesungguhnya adalah keluhuran budi pekerti, bukan dilihat dari keturunannya. Dengan demikian, Karaeng dalam masyarakat Jeneponto dibagi atas 2 kelompok, yaitu Karaeng karena keluhuran budi pekertinya dan Karaeng karena keturunan. Karaeng karena keluhuran budi pekertinya itulah yang selalu dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpinnya, baik sebagai kepala desa maupun sebagai bupati. Karaeng hanya karena keturunan semata kadang tidak tahu apa itu Karaeng, sehingga perbuatannya kadang keluar dari garis kekaraengannya, antara lain berakhlak buruk, seperti minum minuman keras, berjudi, bermain perempuan, terlibat pencurian, dan sebagainya. Karaeng seperti ini biasanya kurang dihormati dalam masyarakat, karena sesungguhnya yang dihormati masyarakat bukan gelarnya, melainkan akhlak kebangsawanannya. Dalam masyarakat Islam Kabupaten Jeneponto, Karaeng dipakai pula untuk menyeru nama Allah, seperti ketika berdoa diucapkan "Oh Karaeng" atau "Oh Karaeng Lompo". Dalam ceramah-ceramah atau khutbah Jumat pun, kadang ada ustaz yang mengucapkan Karaeng Allah Ta'ala. Gelar Karaeng yang sesungguhnya gelar untuk manusia, dipakai pula sebagai gelar Allah. Hal ini tentu kurang pantas kita lakukan karena telah menyamakan sapaan atau gelar manusia dengan gelar Allah. Karaeng dalam masyarakat Islam kadang menjadi ajang kesombongan bagi pemakainya, karena mereka menganggap dirinya lebih tinggi keturunannya daripada manusia lainnya yang bukan bangsawan. Hai. Oke. Di antaranya ada yang mengikuti kepercayaan atau mitos bahwa nenek moyang bangsawan berasal dari dunia kayangan atau temanurung. Oke cuy, terima kasih telah menonton dan menyimak saya Apote-pote. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekeliruan dalam pengucapan. Wassalam.